Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hayya nabda hadha ad-dars bi qiraati surat al-Fatihah. Pada awal tadi kita telah membuka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu tujuannya adalah untuk mencari keberkahan ketika kita mempelajari pelajaran ini. Surat Al-Fatihah tadi kita niatkan dalam hati kita untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk pengarang kitab atau ilmu sorab yaitu Mu'az bin Muslim al-Farai, dan untuk Abu Aswad al-Du'ali atau yang memprakarsai ilmu nahwu. Kemudian kita niatkan lagi surat Al-Fatihah tadi untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang yaitu as-sorfu. Kita biasa mendengarnya dengan istilah sorob. Bagi yang telah belajar pada madrasah diniyah atau madrasah ibtidaiyah, maka istilah sorob atau pelajaran sorob atau ilmu sorob pasti tidak asing lagi. Pasti pernah mendengarnya atau telah mempelajarinya. Biasanya ilmu sorob itu dikaitkan atau dipelajari berbarengan dengan ilmu nahwu. Para ulama itu menjuluki ilmu sorob itu dengan sebutan Ummul Ulum. Karena Ummul Ulum adalah ibunya para ilmu. Kenapa disebut dengan Ummul Ulum? Karena samanya peranan ilmu sorob di dalam melahirkan sebuah kata-kata di dalam bahasa Arab. Layaknya seorang ibu yang melahirkan anak-anak. Kemudian para ulama menjuluki ilmu nahwu dengan istilah Abul Ulum atau bapaknya para ilmu, bapaknya para ilmu. Kemudian ada timbul pertanyaan, lebih penting mana ilmu sorob atau ilmu nahwu? Jawabannya adalah sama-sama penting, karena kedua ilmu ini saling berkaitan satu sama lain. Jika kita ingin mempelajari ilmu agama yang lain seperti hadis, kemudian tafsir, fikih, dan disiplin ilmu yang lainnya, maka kita harus mempelajari ilmu sorob dan ilmu nahwu terlebih dahulu. Karena disiplin ilmu yang lain seperti hadis, tafsir, fikih, dan yang lainnya itu ditulis dengan berbahasa Arab. Jika kita ingin mempelajari bahasa Arab, maka kita harus mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorob. Kemudian dari as-sorfu ini kita akan mempelajarinya dan kita akan bagi ke dalam 5 kategori.
Yang pertama adalah ta'rifuhu, yaitu pengertian dari ilmu sorof. Yang kedua kemudian wadi'uhu, siapa penyusun atau memprakarsai atau yang menyusun ilmu sorof. Kemudian maudu'uhu, atau hal-hal apa saja yang dibahas atau dipelajari di dalam ilmu sorof. Kemudian faidatuhu, atau manfaat, apa saja manfaat yang bisa kita dapat di dalam mempelajari ilmu sorof. Kemudian yang terakhir adalah sababu wadi'uhu, atau hal apa saja yang menyebabkan ilmu sorof. Oke. Kategori yang pertama yaitu ta'rifuhu, apa pengertian atau arti dari ilmu sorof secara terminologi atau secara istilah. As-sarfu fi istilahi, atau sorof secara istilah adalah di bawah ini, yaitu ilmu yabhasu an siyaghin minal kalimatil arabiyyah wa ahwaliha laisat bi'irabin wala bina'i. Ini sengaja tidak saya harokati supaya membiasakan kita membaca bahasa Arab tanpa harokat. Karena kitab-kitab kuning, kitab-kitab agama, kitab-kitab yang tebal itu ditulis tanpa harokat. Maka dari itu, supaya membiasakan kita untuk membaca bahasa Arab dengan tanpa harokat. Artinya, ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Arab dan keadaan-keadaannya, bukan karena i'rabnya dan bukan pada binanya. Jadi ilmu sorof ini adalah yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Arab. Seperti halnya tadi, yakni ilmu sorof itu adalah yang melahirkan sebuah kata-kata di dalam bahasa Arab. Bentuk kata di dalam bahasa Arab contohnya seperti ini. Itu adalah bentuk kata di dalam bahasa Arab. Contoh di atas ini artinya adalah doroba. Doroba artinya sudah memukul. Kemudian ini artinya la tazhab, artinya jangan pergi. Kemudian contoh bentuk kata yang lain artinya ukhruj, artinya keluarlah. Kemudian kategori yang kedua adalah wadi'uhu, atau penyusun ilmu sorof. Sebenarnya ilmu sorof itu telah ada sebelum istilah ilmu sorof dan ilmu sorof itu ada. Ilmu nahwu dan ilmu sorof itu bagian tak terpisahkan dari ucapan bahasa Arab yang pasif. Kemudian para ahli bahasa yaitu diprakarsai oleh Mu'az bin Muslim al-Khara'i dan Abu Aswad ad-Du'ali melakukan penelitian sehingga mendapatkan kaidah-kaidah bahasa Arab supaya untuk mempermudah orang di dalam mempelajari bahasa Arab. Penyusun ilmu sorof ini adalah Mu'az bin Muslim al-Khara'i. Tetapi ada sebagian pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang menyusun ilmu
sorof adalah Ali bin Abi Thalib, melihat dari julukan beliau yaitu gudang ilmu. Kemudian kita akan membahas kategori yang ketiga adalah maudu'uhu atau pembahasan ilmu sorof. Ada dua yang dibahas di dalam ilmu sorof, yaitu ini: al-asma'ul mu'rabatu wal af'alul muttasarifatu. Jika kita belajar fikih, maka yang kita pelajari atau dibahas di dalam ilmu fikih adalah bagaimana tata cara kita melakukan ibadah, seperti bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita menunaikan zakat, bagaimana kita berhaji di Baitullah apabila kita mampu, dan ibadah-ibadah yang lain. Jika kita belajar tafsir, maka yang kita pelajari adalah arti Al-Quran atau arti dari Al-Quran. Jika kita belajar tentang hadis, maka yang kita pelajari adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika kita belajar sorof, maka yang kita pelajari adalah al-asma'ul mu'rabatu atau isim yang bisa menerima i'rab. Jadi, yang dibahas di dalam ilmu sorof adalah isim-isim yang bisa menerima i'rab atau i'rabnya bisa dirubah. Kemudian yang dibahas di dalam ilmu sorof lagi adalah al-af'alul muttasarifah atau fi'il yang bisa ditasrif. Ditasrif di sini artinya adalah bisa dirubah-rubah bentuknya. Contoh fa'ala berubah yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Jadi yang dibahas di dalam ilmu sorof ini adalah fi'il yang bisa dirubah-rubah atau bisa ditasrif. Sedangkan lawan kata dari al-asma'ul mu'rabatu yaitu ismul mabni atau isim yang tidak bisa dirubah-rubah, maka tidak menjadi dari pembahasan ilmu sorof. Atau lawan kata dari af'alul muttasarifatu yaitu fi'lul jamid atau fi'il jamid, maka tidak termasuk dari pembahasan ilmu sorof. Kemudian kita akan ke kategori yang keempat, yaitu faidatuhu atau manfaat faedah kita belajar sorof. Faedah kita belajar sorof yaitu ini: hifzul lisan wal qalam anil khata'i fi dabtil kalimatil arabiyyah wal musa'adati ala ma'rifatil asli waz zaidi min hurufiha. Menjaga lidah atau ucapan, wal qalam atau pena atau tulisan kita ketika kita mempraktekkan bahasa Arab, dan membantu kita untuk mengetahui huruf asli, huruf tambahan di dalam huruf tersebut. Kemudian yang terakhir adalah
sababu wadi'uhu, atau sebab kenapa disusunnya ilmu sharaf. Sebab ilmu sharaf itu disusun yaitu di bawah ini: intisyarul alhan wal akhwa fi kalamil arabi nutqan wa kitabatan indama ittasa'at rib'atul islam bil fathi wahtalatul arabi bil ajami aradun wa musaharatun. Artinya, banyaknya kesalahan dan kekeliruan di dalam kalam Arab, baik itu secara ucapan maupun secara tulisan. Ketika tersebarnya agama Islam dengan penaklukan dan bercampurnya orang Arab dengan orang non-Arab secara bersosialisasi dan secara pernikahan. Kemudian tugas kalian adalah saya akan memberikan 5 pertanyaan dan kalian jawab dengan menggunakan bahasa Arab yang ada harokatnya. Tugasnya atau pertanyaannya adalah yang pertama, ma huwa sarfu atau mal muradu bis sarfi. Kemudian yang kedua, man wadi'us sarfi. Kemudian yang ketiga adalah mal mawdu'us sarfi. Kemudian yang keempat adalah ma fa'idatu nata'allamu ilmu sarfi. Kemudian yang kelima adalah ma sababu wadi'us sarfi. Kalian jawab menggunakan bahasa Arab. Sekian materi kita pada perjumpaan kali ini. Nahtatim bil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.